Nah, akhirnya spoiler singkat nih yang cukup lengkap ya. One Piece chapter 1152 udah rilis cuy. Luffy benar-benar mengajak Loki jadi member ke-10 loh di Mugiwara tersebut. Ini mengesankan. Scuba Gaban juga legenda dari era Roger membuka mata mereka bahwa Holy Knight bukanlah dewa yang tak terkalahkan. Kata-katanya memicu api semangat baru. Sekaligus pertanyaan besar pula, jika Zoro itu ternyata juga memiliki Hausoku no Haki seperti Luffy nakama, seberapa jauh kekuatan sebenarnya kru topi jerami nanti? Gaban sepertinya tertarik untuk melatih Luffy dan Zoro kan. Namun di balik pertempuran ini ada bayangan lebih kelam lagi. Loki, pangeran Elbaf yang terluka, terperangkap antara dendam dan juga takdir. Ketika Luffy tiba-tiba mengulurkan tangan, jadilah kru ke-10 kami. Nah, segala sesuatu harusnya berubah kan. Nah, di spoiler cerita sekarang ini nakama, ceritanya bakalan lebih seru lagi dan bagaimana kebenaran kematian Raja Harald tersebut diungkapkan. Ternyata di masa lalu tersebut itu Scuba Gaban dan juga Akagami Sang ada di kejadian itu loh. Yes, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula. Oke, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Jadi nakama, di chapter 1152 One Piece yang diberikan judul Hari yang Mengerikan itu, muncul kembali kisah sampul mengenai Yamato. Dalam cover story itu terlihat Yamato memberikan sebuah topi yang dibawa oleh Otama kepada Kawamatsu. Itu sebagai isyarat kecil ya, yang memberikan nuansa hangat sebelum masuk ke konflik besar yang menanti di Pulau Elbafnya di bab ini. Cerita dimulai dengan penjelasan Gaban. Ia menyatakan bahwa Holy Knight sebenarnya bukanlah sosok yang tak terkalahkan. Mereka itu sebenarnya bisa dijatuhkan. Namun untuk Luffy itu, Luffy harus melatih dan meningkatkan haki rajanya ke tingkat lebih tinggi lagi. Gaban pun mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan di tempat itu. Ternyata cuy, bukan hanya Luffy yang memiliki potensi untuk menggunakan haki raja di kubu topi jerami loh. Pertanyaan dan pernyataan itu ngebuat Sanji langsung GR tuh di sana. Ia yakin betul dirinya lah yang dimaksud oleh Scuba Gaban. Namun ternyata Gaban justru sedang berbicara tertuju kepada Roronoa Zoro. Bahkan Luffy sendiri itu sebenarnya mengetahui bahwa Zoro itu memiliki haki raja pula. Sanji pun dibuat malu oleh situasi seperti ini. Seperti biasa, penuh humor dan kehebohan khas kru topi jerami kan nakama. Zoro sedari awal memang sudah disadari oleh Luffy itu kemampuan tersebut yang memang diharuskan memang akan bangkit. Nah, sementara itu Hajrudin tetap pada pendiriannya ya di chapter ini untuk tidak membiarkan Loki itu pergi. Namun Luffy yang penuh spontanitas justru mengajak Loki untuk bergabung menjadi nakamanya yang ke-10. Sebuah tawaran yang mengejutkan semua pihak kan. Loki, Hajrudin, Zoro bahkan Sanji itu jelas menolak keras ide tersebut. Bukan hanya karena tidak masuk akal ya, tapi juga karena situasinya sangat-sangat tidak mendukung. Nah, kemudian Gaban mengungkapkan fakta mengejutkan kepada Luffy, Loki dan juga Hajrudin. Ternyata ya nakama, 14 tahunan lalu itu Sang dan Bagi pernah berada di Elbaf saat peristiwa tragis yang dikenal sebagai Hari Mengerikan terjadi. Kilas balik pun muncul di tempat itu, sebuah jendela ke masa lalu yang ngebawa banyak misteri ke permukaan. Diceritakan bahwa 14 tahun lalu Loki pergi ke istana untuk meminta penjelasan dari Raja Harald yang mempertanyakan alasan kenapa sang raja bekerja sama dengan pemerintahan dunia yang kala itu diyakini telah ngebunuh Rock di Sebek. Namun saat Loki tiba, ia mendapati Raja Harald sudah ditusuk oleh prajuritnya sendiri. Sebuah pengkhianatan yang tak terduga di dalam diri istana pula kan. Nah, di masa yang sama, Sang dan Gaban itu sedang duduk bersantai. Sang saat itu menyampaikan niat untuk membentuk grup bajak laut bersama Bagi, tapi mengatakan ia tak bisa melakukannya. Gaban menjawab hal itu dengan pernyataan bahwa Sang adalah anak yang ditakdirkan. Sang juga menyebutkan bahwa ia punya hubungan dengan Raja Harald dan ingin bertemu lagi dengannya tuh.
Fakta yang menarik lainnya bahwa Sang ternyata memiliki tanda Abyss, lambang pemerintahan dunia, di lengannya. Ya, jika ditarik sekarang itu kayak emang wajar ya teman-teman, karena dia berhubungan dengan Vigarle, dan para anggota Vigarle masuk ke kesatria suci yang masing-masingnya itu memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan gurusnya sekarang itu adalah ayah dari Sang sendiri, Garling kan. Mereka masing-masingnya memiliki kemampuan seperti para gurus lainnya dan tanda di lengan Abyss itu. Apakah mungkin ya sebenarnya kala itu Sang membiarkan tangannya itu putus ketika menyelamatkan Luffy adalah untuk menghapus tanda segel Abyss itu? Makin masuk akal aja sih. Ketenangan di Elbaf kala itu sirna oleh seorang misterius mencari buah iblis legendaris yang disimpan di negeri para raksasa itu. Kilas balik lainnya muncul di akhir bab ini. Kali ini itu ngebawa pembaca ke 109 tahunan yang lalu, menampilkan Raja Harald muda yang brutal sedang mengamuk di sebuah kerajaan manusia. Dari semua ini nakama muncul banyak tanda tanya besar bahwa Raja Harald ternyata pernah bekerja sama dengan pemerintahan dunia loh. Sebab fakta yang menjelaskan kenapa ia menjadi sosok yang dibenci atau mungkin dikendalikan oleh kekuatan luar seperti Dom Reverse. Namun kejadian ini di mana Raja Harald ditusuk oleh prajuritnya sendiri masih menyimpan misteri besar pula. Mengapa para prajurit neka menyerang rajanya sendiri kan? Apakah Harald telah melakukan pelanggaran besar pula? Setelah itu teori mencuat nakama, kemungkinan besar Raja Harald melanggar tradisi Elbaf yang sangatlah sakral, yang ngebawa keluar buah iblis legendaris dari tempat sucinya kan. Menurut tradisi Elbaf cuy, buah tersebut telah diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun dan tidak boleh disentuh bahkan oleh rajanya sendiri. Tindakannya itu mungkin dianggap sebagai pengkhianatan terhadap nilai suci bangsa mereka, dan prajurit pun mengambil tindakan tegas ekstrim pula. Ada kemungkinan bahwa Raja Harald diam-diam mengundang seorang ke Elbaf untuk mencuri atau menukar buah iblis tersebut. Setahun kemudian buah itu muncul di tangan Husu kan, dan akhirnya dicuri oleh Sang pula. Hal inilah menimbulkan kemungkinan besar bahwa Gomu-Gomu Nomi yang belakangan diketahui sebagai Hito-Hito Nomi model Nika adalah buah iblis legendaris Elbaf yang dicuri dan disamarkan dengan buah lain untuk menutupi kecurangan tersebut. Tapi naas ya, aksi hero itu tertangkap oleh prajuritnya sendiri. Mereka pun mengambil tindakan yang berujung pada penusukan Sang Raja. Nah, namun karena tindakan itu tidak langsung ngebuat Harald mati, Loki terpaksa menghabisinya pula. Hal ini pernah diakui oleh Loki sendiri di masa kini. Segala sesuatu kian jadi menarik aja kan. Yang membuat situasi makin panas itu adalah pernyataan Loki yang mengkonfirmasi pula nakama bahwa Rock Disepek dibunuh oleh pemerintahan dunia. Ini membuka kemungkinan bahwa jasa Rock ini berada di tangan pemerintahan kan. Apa yang akan mereka lakukan dengan tubuh Rock sendiri? Apakah akan ada rencana jahat melibatkan kebangkitannya tuh? Ada momen lucu sebenarnya saat Sanji kembali merasa dirinya adalah pemilik Haki Raja ketika Gaban menyebutkan satu lagi pengguna selain Luffy. Ternyata bukan ya, Gaban tetap menunjuk kepada Zoro. Sanji pun harus menelan kecewa walau reaksi spontan dan tingkahnya tetap menghibur para pembaca. Nah, di poin menarik lainnya adalah Haki Raja disebut sebagai kunci untuk mengalahkan Holy Knight. Tapi jika lawan bisa regenerasi dan juga memiliki Haki Raja, bagaimana cara mengalahkannya? Apakah Haki Raja memiliki tingkatan atau teknik tertentu yang lebih tinggi lagi yang belum ditunjukkan sejauh ini? Jelas ini muncul pernyataan baru. Mungkinkah ada bentuk lanjutan dari Haki Raja yang bisa menghentikan regenerasi makhluk seperti Senza Turnus atau Guruse lainnya? Dan yang paling gila cuy, Luffy tanpa ragu mengajak Loki untuk menjadi nakama kan. Meski Loki tidak setuju dan semua orang menentangnya, Luffy tetap menganggap Loki bukanlah musuh, ia bahkan menyebutnya teman potensial. Apakah ini pertanda Loki benar-benar akan bergabung? Ya, dengan semua pernyataan dan misteri yang dilempar di chapter ini ya nakama, segalanya memang kian menarik lagi. Karena itu sederhana di chapter ini nanti gambaran besarnya mencakup tentang poin-poin itu tadi. Judulnya memang hari yang mengerikan. Covernya anak Oni Yamato dan pengembaraan kuil suci Inari bagian ya 36 kayaknya. Yamato memberi Kawamatsu topi buatan utama kan. Pokok cerita jelas, satu Scuba Gaban yang pulih, Chopper berhasil mengobati Scuba Gaban kan. Kedua, Gaban mengungkapkan bahwa Holy Knight Ryuzei bisa dikalahkan dan mendorong Luffy untuk meningkatkan Housoku hakinya. Nah, Gaban juga menyatakan bahwa bukan hanya Luffy di kru topi jerami yang bisa menggunakan Housoku no Haki kan. Sanji awalnya mengira dirinya, tapi ternyata salah, itu adalah Zoro. Dua, Loki dan juga Hajrudin.
Hajime menolak pembebasan Loki, tapi Luffy langsung mengajak Loki menjadi anggota kru ke-10. Loki, Hajime, Zoro dan yang lainnya sebenarnya tidak setuju ya nakama. Ya apakah Sencho memang seperti itu? Ketiga, misteri Raja Harald. Kilas balik 14-an tahun lalu, Loki datang ke Kastil Aurus menanyakan kenapa ayahnya raja itu bersekutu ke pemerintahan. Saat tiba, Loki justru menemukan Raja Harald telah terbunuh ya. Kilas balik 109 tahun lalu, Raja Harald masih muda, tidak mengamuk di sebuah kerajaan manusia. Dan juga informasi tentang Sang dan juga suku pergaban ya. Ternyata mereka pernah berada di Pulau Elbaf saat peristiwa mengerikan terjadi. Sang mengaku punya hubungan dekat dengan Raja Harald dan ingin menemuinya pula. Buah iblis legendaris ternyata dicuri oleh sosok misteri dari Elbaf. Kemungkinan Sang memang berpengaruh di tempat itu ya nakama sejak dahulu kala. Well, kita malah jadi penasaran tentang mastermind lebih lanjut dari Akagami itu. Pertanyaan besarnya jelas, apakah Loki benar-benar akan bergabung dengan topi jerami pada nantinya? Mungkinkah seperti Chopper awalnya menolak tapi akhirnya ikut pula? Itulah yang menarik cuy. Memang sudah banyak fan art bertebaran Loki akan bergabung kepada kubu Luffy, tapi belum tentu ya. Dahulu juga berkaitan dengan Yamato yang kemungkinan banyak fan art lain pula mengatakan Yamato akan bergabung dengan kru Luffy kan. Nyatanya belum secepat itu. Nah, gimana tuh untuk Luffy? Siapa pembunuh Raja Harald itu? Apakah terkait dengan pencuri buah iblis legendaris? Apakah akan ada hubungannya dengan Akagami atau seseorang yang terkait dengan keluarganya? Menarik sih ke depannya. One Piece tidak libur minggu depan cuy, jadi spoiler lengkapnya akan segera dirilis nanti. Stay tune, oke? Kesimpulannya di chapter ini bahwa itu mengungkapkan masa lalu kelam Elbaf ya, misteri buah iblis legendaris, peran penting Sang serta Raja Harald dalam tragedi terjadi 14 tahun lalu. Diketahui bahwa buah iblis yang diyakini sebagai Gomu Gomu no Mi kemungkinan besar berasal dari Elbaf dan dicuri atas pemerintahan dunia, yang membuat prajurit Elbaf menusuk rajanya sendiri karena dianggap melanggar aturan suci. Dan di masa kini, informasi pula Gaban memberitahu Luffy bahwa haki raja adalah kunci mengalahkan Holy Knight, mengungkapkan bahwa Zoro juga memilikinya. Jelas ya, itu ngebahas semua kru pada kaget tapi tidak untuk Luffy. Luffy juga secara mengejutkan mengajak Loki menjadi nakamanya meski ditolak semua pihak. Ditambah fakta bahwa tubuh Rock disebek, mungkin pula bisa berada di tangan kubu pemerintahan dunia kan. Akan ada sebuah informasi dan eksperimen khusus lanjutan tuh ke depannya. Segalanya tentang One Piece jadi kian menarik lagi nakama. Nah, kalian sepakat tentang bagaimana penggambaran ini? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah spoiler terbaru One Piece 1152-nya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.